Oke, selamat pagi semuanya ya, welcome back di Ande Kristen Channel. Hari ini kita berada di tanggal 19 Desember 2025. Seperti biasa, kita akan update kondisi market dan situasi pasar. Kita akan lihat ada news apa, kemudian gimana pergerakan dari Bitcoin itu sendiri gitu. Oke, seperti biasa pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi ya. Jadi teman-teman, kalender ekonomi saya mau update dulu karena ini penting banget buat kalian ketahui. Kita mulai dari news kemarin ya di tanggal 18 Desember 2025, yaitu di hari Kamis. Kita dapat data tentang Bank of England resmi menurunkan suku bunga dari sebelumnya 4% menjadi 3,75%. Ini berita bagus untuk pasar ya secara menyeluruh. Lalu juga dari European Central Bank itu mempertahankan suku bunganya di 2% kemarin. Gitu. Plus data tambahan juga kalau kalian perhatikan data core CPI secara year on year anjlok guys. Dari sebelumnya 3% turun menjadi 2,6%. Beli kalau misalkan data core-nya anjlok apa artinya? Ini artinya inflasinya turun dengan besar guys. Nah, inflasi yang turun besar ini akan memperbesar potensi The Fed melakukan pemangkasan suku bunga kembali pada pertemuan di tahun 2026 atau FOMC 2026. Kemungkinan besar kita akan mendapatkan peningkatan persentase untuk rate cut-nya gitu. Tapi nanti kita akan lihat besaran persentasenya seperti apa. Kemudian data CPI yang biasa itu juga turun ya dari 3,0% menjadi 2,7%, which is ini juga good news. Dolar harusnya melemah. Kemudian ada initial jobless claim, kemarin rilis datanya juga. Klaim data pengangguran menunjukkan terjadi penurunan ya, penurunan jumlah pengangguran. Oke. Lalu ini aku mau ajak teman-teman buat lihat Fed Rate Monitor Tools-nya dulu. Setelah data CPI itu ada berdampak nggak sih? Nah, untuk probability bulan Januari masih sama kurang lebihnya ya, kemungkinan The Fed belum akan melakukan pemangkasan suku bunga pada pertemuan tanggal 27 Januari 2026. Suku bunga kemungkinan masih bakalan dipertahankan di 3,75% ya. Meskipun sekarang sudah mulai meningkat probability-nya untuk potongan suku bunga, tapi mayoritas masih percaya bahwa suku bunga akan dipertahankan. Nah, ini yang saya bilang, data CPI memberikan pengaruh untuk persentase ini, guys. Ya, persentase suku bunga yang sebelumnya di 3,75% diturunkan menjadi 3,5%. Artinya potensi penurunan suku bunga 25 basis point itu meningkat. Ya, intinya kayak gitu. Kemudian saya mau kembali review lagi tentang kalender ekonominya. Nah, hari ini kita akan dapat event penting dari pasar. Oke, teman-teman udah pada tahu akan ada data untuk National CPI dari Jepang akan rilis jam setengah 7 pagi nanti. Ya, ini bentar lagi guys. Ya, ini akan rilis datanya jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ini jam 10 pagi kita akan ada Bank of Japan rate cut interest rate ya. Ya, rate cut lagi. Interest rate decision maksudnya. Ya, kemungkinan besar suku bunga akan dinaikkan dari 0,5% menjadi 0,75%. Ya, prepare untuk itu. Kemudian data tambahan yang lain ada data inflasi juga dari Amerika Serikat, yaitu data Core PCE Price Index. Ini juga bisa membuat market volatil, so tetap hati-hati buat teman-teman. Sementara CPI ada di 2,8%. Kalau data CPI-nya turun, moga-moga data PCE-nya juga ikutan turun. Itu data PCE yang turun akan menjadi good news untuk pasar. Lalu ada Michigan One Year Inflation Expectation. Ini adalah hasil riset dari University of Michigan ya tentang inflasi ke depan. Jadi pada intinya itu news di hari Jumat ini. Catat tanggal-tanggalnya karena pagi hari ini kita bakalan masif banget ada berita penting. Hai guys yang baru join, ya saya bikin live juga di TikTok ya. Sembarian ya sekalian gitu. Oke, di sini aku mau kasih teman-teman lihat dulu ada sentimen apa sih gitu. Kenapa sih market kemarin kena dump ya? Dan syukur kalau teman-teman sudah sempat eksekusi kemarin. Jadi di live kita ada bikin analisa juga semalam. Teman-teman yang mungkin ada ngikut, teman-teman bertanya kan, "Beli kira-kira Bitcoin bisa sampai mana nih?" Nah, saya bilang tuh kisaran level ini ya 88 atau 87 gitu. Kemarin surprising-nya dia naik sedikit lebih tinggi sampai 89.
ya di sini, but it's okay I think. Kemarin kita juga sudah sempat masuk teman-teman. Buat teman-teman yang udah masuk juga di Bitcoin dalam short position, ya congratulations. Kemarin saya masuk di 88,4. Ya, saya punya 2 posisi. eh di OKX saya masuk. Oh ya, saya masuknya di SUI ya. Ya, ini altcoin semua saya short ya, karena mempertimbangkan Bitcoin dominance yang punya potensi buat naik, dan kembali syukurnya Bitcoin dominance spike up naik lagi sehingga memungkinkan altcoin semakin drop gitu. Jadi kita maksimalkan kemarin potensial yang ada gitu. Jadi ya selamat yang udah take action kemarin. Ingat, kalau kalian cuan jangan lupa bersyukur guys. Dan juga kalau kalian cuan itu bukan karena saya, karena kalian berani untuk ambil resiko. Oke ya, sekarang kita lihat kenapa sih Bitcoin turun. Nah, ternyata setelah dilihat dari data, ada Bitcoin long term holder flow yang kemarin itu berada di puncak tertingginya, guys. Ini guys, artinya apa ya? Ada distribusi yang sangat masif, ya. Ini ada penjelasannya nih. Pemegang Bitcoin jangka panjang telah melakukan salah satu distribusi terbesar dalam 5 tahun terakhir, menambahkan tekanan pasokan karena arus ETF menjadi negatif dan permintaan pasar melemah. Jadi kemarin itu long term holder Bitcoin banyak yang jualan gitu. Itu menyebabkan market dibanting lagi ya. Lalu dari berita yang lain juga datang, Bitcoin silent exodus hit crypto as long time buyer cash out. Nah ini dia teman-teman. Diam-diam Bitcoin long term holder itu mencairkan aset mereka. Ya, jadi mereka jualan pelan-pelan sehingga dampaknya lumayan masif pada Bitcoin. Ya, sepanjang beberapa waktu terakhir Bitcoin kena dump kan. Gitu. Walaupun memang secara teknikal udah terpantau ada bearish flag juga, kita udah wanti-wanti ke teman-teman, dan ini masih akan berpeluang untuk turun mencari level yang lebih rendah lagi gitu. Walaupun tadi saya sudah sampaikan juga tentang news dari CPI atau inflation ya, itu inflasi turun itu good news, tapi mungkin impactnya bukan buat jangka pendek gitu. Impactnya mungkin melihat probability di bulan Januari atau mungkin setelahnya. Intinya di tahun 2026 lah impactnya kayak gitu. Kemudian Amerika Serikat sudah mengumumkan untuk libur guys. Jadi market akan efektif ya, government akan efektif itu sampai di tanggal 26 Desember saja. Ya, habis itu 27, 28 dan seterusnya itu akan libur guys, libur panjang akhir tahun ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen liburan, nah ini waktu yang tepat nih guys. Jadi sekarang cari cuan dulu, kita masih punya beberapa hari, seminggu kurang lebih ya buat cari cuan. Habis itu setelah Natal, market US government-nya akan off, mereka nggak akan ada rilis data apapun lagi, sehingga mungkin market akan masuk ke fase liburan gitu. Ekspektasi kita sih moga-moga marketnya kalau nggak rebound ya harusnya sih nggak ada yang terlalu pergerakan signifikan gitu. Jadi menurutku di fase-fase sekarang ini bagus banget buat dimanfaatin. Lalu dari berita yang lain ini aku tambahin juga ya, apa namanya, berita besar dari Federal Reserve hari ini, mereka menarik panduan tahun 2023 yang secara efektif menghalangi bank-bank untuk tidak diasuransikan menjadi anggota Fed akibat terlibat dalam kripto. Nah, ini peraturan kemarin tahun 2023 ketika Gary Gensler memimpin SEC ya, teman-teman, di mana bisa dibilang waktu itu cukup kredit kondisi dari pasar, di mana SEC ini dia banyak mengklaim bahwa kripto itu adalah sekuritas, ya kan, perbankan tidak boleh mensupport atau memfasilitasi misalkan untuk deposit ataupun juga untuk withdraw di exchange, jadi akan menyulitkan. Ya waktu itu Coinbase, apa namanya, Kraken, terus juga ada Robinhood, itu exchange dari Amerika Serikat sendiri pun juga terdesak pada akhirnya ya, dan ya itu bisa dibilang menjadi kasus yang cukup parah 2023 itu teman-teman. Nah, Federal Reserve juga mengambil kebijakan yang sama waktu itu, di mana dia juga memberikan kayak batasan untuk para perbankan ini terhubung dengan yang namanya industri atau pasar kripto gitu. Tapi sekarang karena ini sudah dicabut, maka ini adalah sebuah sentimen bagus.
Gimana untuk ETF? Wow, surprisingly kita lihat ETF ada inflow walaupun tadi kita memperhatikan berita long term holder jualan, it's fine karena inflow ternyata ada yang masuk dari ETF. Nah, ini yang saya bilang guys, ada yang jual, pasti ada yang beli gitu. Ternyata investor berganti nih dari sebelumnya long term holder ya, sekarang ganti sama investor-investor baru yang baru beli ETF gitu. 457 juta US dollar masuk ke pasar Bitcoin kemarin. Kemudian tambahan data, Ethereum masih dapat outflow 22 ya 22 juta ya, nggak terlalu signifikan tapi oke lah ada arus keluar. XRP ETF juga masih inflow 18,99 juta. Lalu ada Solana ETF masih ada inflow 10,99 juta. Dogecoin ETF 0. Chainlink 217 ribu US dollar masuk. Kalau untuk Litecoin masih 0. Kabar juga masih 0. Nah, ini tentang suku bunga Bank of Japan ya. Kita tahu nih kemungkinan besar suku bunga dari Bank Sentral Jepang ini bakalan dinaikkan dari 0,5 menjadi 0,75%. Ini artinya dampaknya bisa menjadi penguatan untuk yen. Oke, yen kemungkinan menguat. Apa yang dilakukan oleh investor besar? Warren Buffett just move ya 348 billion US dollar into Japanese yen. Wow. Warren Buffett baru saja memindahkan 348 miliar yen ya ke dalam bentuk yen gitu. Berkshire Hathaway baru saja melakukan salah satu taruhan mata uang terbesar dalam sejarahnya dengan memindahkan modal besar-besaran ke yen Jepang. Ini bukan sekedar penyeimbangan ulang portfolio, ini adalah penataan ulang strategis. Wow, kalau ada arus keluar besar kayak gini dari US dollar, bisa jadi US dollar akan mengalami tekanan yang lumayan signifikan. Sepertinya guys. Ini pidatonya nih si Warren Buffett ya, dia udah pindahin dolarnya ke dalam bentuk yen. Gimana menurut kalian? Saya sendiri nggak ada opini sih tentang ini ya, tapi menurut saya ini bakalan menjadi pelemahan luar biasa pada market. Pertama, dolar, indeks dolar bakalan turun. Kedua, mungkin saham-saham US akan terdampak gitu, impact daripada pemindahan tersebut. Kalau untuk crypto market, saya nggak punya opini tentang itu ya, tapi kita lihatlah gimana responnya nanti. MSCI Crypto Treasury Rules could spurs. Jadi intinya aturan perbendaharaan kripto MSCI dapat memicu penjualan paksa sekitar 15 miliar US dollar. Ini tentang gini guys, tentang aturan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Itu. Jadi dia itu kayak membuat semacam indeks gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh ngumpulin mana saham-saham yang bisa masuk ke dalam Morgan Stanley Capital International ini gitu. Jadi dibikinlah indeks gitu. Biasanya sih ini di luar saham-saham perbankan atau saham-saham yang sifatnya itu mengakumulasi dana dari banyak investor atau menampung dana investor. Biasanya dipilih-pilih tuh. Nah, sekarang yang jadi kasus kan itu si MicroStrategy ya, yang kemarin kabarnya bakalan dikeluarkan dari MSCI gitu. Jadi ini bisa memberikan dampak outflow gitu. Jadi ini dampaknya bukan ke Bitcoin nih, tapi ke saham-saham yang mungkin sebelumnya sempat masuk ke dalam MSCI tapi akhirnya keluar. Gitu guys. Lalu berita tambahan ada Tom Lee still buying ya on Ethereum. Dia terus akumulasi kalau kita lihat di sini sekitar 88,73 juta US dollar kembali dikeluarkan ya untuk membeli Ethereum lebih banyak lagi. Jadi Tom Lee ini adalah si founder daripada Bitmain, perusahaan mining Bitcoin sekaligus juga sekarang dia menjadi staker Ethereum terbesar. Itu dia akumulasinya sudah lebih besar daripada Ethereum Foundation. Jadi selama tahun ini terus dia melakukan pembelian gitu. Jadi ini berita yang masih sangat bagus buat fundamental Ethereum. Oke, sip. Kita waktunya untuk bahas chart. Sebelumnya teman-teman aku mau informasikan ke teman-teman, kalau teman-teman lagi cari exchange kripto lokal ya yang menyediakan futures market, ada Ajaib Alpha yang bisa teman-teman pakai. Sekarang udah ada juga di di tampilan desktopnya. Teman-teman boleh pakai Ajaib Alpha ya buat trading, baik itu di market Bitcoin atau mungkin US stock yang sudah ditokenisasi juga bisa. Di sini tersedia futures
sama apa namanya, sama spot market ya yang sudah teregulasi resmi di Indonesia, terdaftar di Bapepti sama OJK. Jadi buat teman-teman yang cari exchange nggak mau pakai exchange luar, teman-teman boleh banget pakai Ajaib Alpha. Gitu ya, linknya ada di kolom deskripsi atau bisa cek link di bio channel YouTube ini. Next kita akan coba buat lihat gimana sih kondisi dan situasi market. Kenapa saya hapus? Nah, ini yang kemarin ya teman-teman, kita udah mention ke teman-teman beberapa level, ternyata berhasil di-hit dan after itu dia drop ya Bitcoin-nya. Terus sekarang Bitcoin bakalan lanjut turun lagi atau enggak? Nah, ini kita akan bedah guys. Jadi, ini ada sedikit, apa ya namanya, ada sedikit kegalauan saya sih sebenarnya. Tapi, kita akan coba buat kasih lihat ke teman-teman, mungkin teman-teman punya jalan keluarnya. Ya, pastilah. Oke, teman-teman. Jadi intinya Bitcoin ini masih dalam proses downtrend. Ya, ingat di sini dia ada bear flag. Ini aku remind lagi. Ini kita coba besarkan aja. Nah, ya ini oke. Nah ini guys, ini adalah trend line ya atau neckline daripada bear flag. Ya, ini bear flagnya. Kalau kalian lihat kayak gini kan, tuh turun. Lalu dia kemarin testing nih area neckline di sana di 89 ya. Meskipun setelah itu dia dapat bantingan turun nih Bitcoin-nya gitu. Nah, itu adalah perjalanan Bitcoin dari wave 1 menuju wave 2. Mestinya wave 2 ini sudah clear, sudah selesai. Ekspektasi kita selanjutnya adalah pergerakan Bitcoin turun lagi guys, mencari wave 3, 4, dan 5 di bawah gitu untuk menyelesaikan fase bearish-nya ini gitu. Jadi fase bearish ini udah mau selesai, tinggal membutuhkan waktu beberapa minggu saja. Ini kemungkinan bakalan berakhir di Januari nanti ya, mungkin awal atau pertengahan gitu. Kalau di bulan Desember menurutku nggak keburu sih, paling sampai di 70-an, 75 itu masih mungkin, tapi kemungkinan belum bottom. Nah, yang bikin saya galau adalah ini guys. Ini ya. Nah, perjalanan dari wave 1 menuju wave 2 ini biasanya ada ABC corrective wave-nya. Gitu. Dan yang kita perhatikan adalah skenario awalnya seperti ini. Itu seperti ini kan. Tapi setelah saya cek kayaknya ini belum selesai, teman-teman. Kemungkinan besar sih ini adalah wave B di sini. Ini adalah wave C-nya. Ini adalah wave A-nya. Nah, ini saya lihat skenario baru sebenarnya, meskipun tidak akan terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan pada outlook besar gitu. Tapi pada intinya ini adalah proses yang kita sedang lalui untuk saat ini, dan kita melihat wave 2 ini sudah ada di sana kayak gitu. Maka kalau wave 2 sudah terkonfirmasi, sudah sewajarnya jika mana Bitcoin ini retracement bentar untuk dia turun lagi ya, mengejar wave di bawahnya, yaitu ada wave 3 yang akan menjadi wave lumayan panjang guys. Jadi syarat dari wave 3 ini dia nggak boleh jadi wave paling pendek ya. Mungkin dia bisa jadi wave paling panjang, tapi yang pasti dia tidak akan jadi wave paling pendek. Itu berarti adalah memanfaatkan momentum yang turun kayak gini, ini mantep banget ya, yang mungkin teman-teman akan jarang buat dapetin gitu. Ya, sebelum marketnya reversal. Nah, ini kita bedah Bitcoin di time frame 15 menit biar teman-teman juga bisa dapat outlook yang lebih detail guys. Nah, kenapa saya yakin ini adalah wave C di atas? Karena setelah saya breakdown dia dari time frame yang lebih kecil ya, istilahnya jatuhnya kayak gini guys. Ini adalah wave satunya, ini wave 2, ini wave 3, 4, dan juga 5 gitu. Jadi pola yang terbentuk ini kayak running flat correction ya, running flat correction di mana ada 5 wave memang untuk selesai di wave C-nya, dan setelah itu kita akan memulai cycle yang baru nih teman-teman. Dari wave 2 menuju wave 3 tadi ya. Ini aku ganti lagi biar kita tidak rancu guys, karena nah, ini wave 2-nya di sini ya. Nah, sekarang kita lagi membuka peluang untuk dia create yang namanya lower low lagi, walaupun mungkin akan ada retracement dalam jangka waktu pendek. Jadi gambaran simpelnya itu kayak gini guys, ini wave satunya, wave 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada wave di dalam wave ya. Nah, ini aku ganti lagi warnanya, mungkin biar nggak sama, kita pakai warna orange aja kali ya. Terus ini kita ganti pakai micro. Nah,
Nah ini guys, kalau kita breakdown kecil-kecilnya kemungkinan bakalan kayak gini nanti hasilnya gitu. Jadi di cycle kali ini ya tunggu aja Bitcoinnya mungkin akan ada sedikit rebound lagi buat kejar wave 2 ini. Nanti dia turun lagi wave 3, 4 dan 5 baru dia finish wave 3 di sini guys. Gitu. Jadi masih turun arahnya buat jangka pendek. Lalu kalau kita lihat juga dari MACD misalkan, ini MACD-nya tekanan jualnya lumayan kuat ya. Lumayan kuat. Kalau di breakdown di time frame yang lebih kecil 15 menit, dia ada golden cross. MACD ada golden cross. Kalau biasanya ada golden cross kayak gini, sangat wajar kalau dia ada rebound-rebound kecil. Gitu. Ini kalau 15 menit kalian bisa lihat kok ini adalah ABC. Ini adalah 5 wave impulsif lagi ya. Kecil banget, tapi rapi guys. Tuh. Jadi setelah wave 5 apa beli? Setelah itu jangka pendeknya mungkin dia akan ada rebound guys atau retracement ya. I don't know, mungkin dia kayak gini, wave A, wave B, wave C, atau mungkin wave B-nya nggak kayak gitu, mungkin seperti ini juga bisa gitu. Jadi pada intinya ini akan ada rebound nih. Kesempatan buat teman-teman yang pengen buat cari open posisi short lagi kalau mana kemarin kalian belum sempat masuk gitu. Ini ada peluangnya. Saya nggak melihat targetnya tinggi, paling di 86,5 lah ya, sampai 87 kira-kira itu bisa menjadi next target gitu. Untuk lebih pastinya kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Terus kita bisa dapat beberapa level di sini yaitu 86,9 sampai dengan 87,5. Ini berpotensi buat dites ya sama Bitcoin in the short term. Gitu. Jadi itu adalah kesempatan buat re-entry kembali kalau teman-teman ketinggalan. Oke, intinya adalah Bitcoin masih turun. Nah, kita perlu buat antisipasi juga. Gimana sih jika seandainya Bitcoin invalidasi dari pola tersebut? Maka kalian harus pasang stop loss guys. Untuk sementara ini agak sedikit tinggi ya, yaitu bisa di kisaran level 92 ribuan. Ya, stop lossnya agak sedikit tinggi karena memang level sekarang ini sebenarnya nggak terlalu nggak sebaik level kemarin buat teman-teman entry. Kalau teman-teman kemarin sempat beli pas di 89 atau mungkin 88 itu udah bagus banget. Tapi kalau teman-teman baru entry di 86 atau 87 itu mungkin stop loss-nya agak sedikit naik gitu, agak sedikit di atas sehingga itu memperbesar risiko kalian. But I think it's fine ya karena probability-nya dia memang masih akan turun. Moga-moga bisa hit level sampai di 70 ribuan gitu ya, sampai nanti bottoming-nya Bitcoin. Gitu. Mas, sorry ini koin Bitcoin guys. Ini kita bahas Bitcoin market ya. Kita nggak bahas yang lain. Pagi hari biasanya aku memang lebih concern untuk membahas Bitcoin. Kalau nanti kita bikin live sore hari itu baru kita akan membahas tentang altcoin gitu. Jadi kalau pagi hari aku kasih outlook buat Bitcoin karena teman-teman juga ada yang lagi prepare mau kerja ya kan, sambil prepare kerja, makan, sarapan atau lagi mandi mungkin sembari nonton atau dengerin kita ya. Itu kebiasaan-kebiasaan para subscriber kita dan aku sangat appreciate banget teman-teman selalu update news walaupun sedang beraktivitas prepare before pergi kerja gitu. Oke, outlooknya gitu aja. Intinya adalah Bitcoin masih turun sampai nanti target bottoming kita di 70.200 sampai dengan 66.000 ya, dan sepanjang penurunan tersebut tentu saja akan ada wave-wave kecil yang terbentuk dan mungkin teman-teman juga nggak perlu hafal itu terlalu rinci ya. Jadi kalau teman-teman udah dapat setup yang bagus, misalkan setup short kayak saya sekarang, maintain posisi kalian ya, jangan lupa stop loss karena analisa saya bisa salah. Ya, market bisa tiba-tiba bergerak volatil kayak 2 hari yang lalu kan gitu. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar, stop loss wajib buat dipasang gitu. Oke, gitu aja teman-teman, selamat beraktivitas ya. Akhir kata saya Andre, makasih.